Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Lama tak jumpa dengan channel GTI dan bisa mengudara karena beberapa kesibukan ya. Nah, hari ini kita ingin ngobrol tentang tema yang tentunya akan dikupas oleh yang bersangkutan ya, karena yang bersangkutan ini adalah meneliti tentang subjek tertentu dan tidak keluar dari cakupan International Relation Department ya, dengan Mbak Selita. Selamat malam Mbak Selita. Ya, selamat malam untuk teman-teman semua. Apa kabarnya? Oke, baik. Oke Mbak Selita, jadi kita mau diskusi soal penelitian Mbak Selita waktu S1 juga nggak apa-apa, S2 juga nggak ada masalah, mungkin ada relasinya ya. Di CV Anda disebutkan di sini experience in a lecture of a 2 years teaching in international relation areas, expert in sustainable economic and global security in Eurasia, another expert in social media and election in democratic countries, provision in facilitating academic and general discussion, referral to meet individual needs. Jadi Anda meneliti yang berkenaan dengan ekonomi dan global security di Eurasia. Nah, bisa diterangkan sedikit background Anda dulu, background pendidikan, kemudian kita masuk pada penelitian Anda. Silakan Mbak Selita. Baik, terima kasih Pak untuk kesempatannya. Sebenarnya kalau dibilang background pendidikan, saya itu kalau di S1-nya kan memang concernnya itu adalah HI. Kemudian kemarin untuk S1-nya itu saya tidak terlalu mengambil security untuk fokusnya. Namun pada waktu saya mengerjakan tesis S1 saya itu, saya memang lebih fokusnya itu ke foreign policy, tentang kebijakan, kemudian tentang background dari misalkan seorang pemimpin, bagaimana seorang pemimpin itu mengambil kebijakan. Namun ketika memasuki fase master, ketika memasuki fase master itu saya akhirnya agak sedikit shifting nih, meskipun awalnya itu kan sama, tetap sama untuk tetap di political science, political and social science, namun shifting sedikit. Waktu itu saya ngambilnya di politics, economics, and philosophy. Jadi memang di situ memang lebih banyak, kalau beberapa kolega saya itu ada yang fokus atau concernnya itu ke filosofi, ada yang concernnya lebih ke ekonominya, namun di situ saya lebih concernnya ke political science. That's why untuk research saya kemarin itu di S2 itu lebih fokus ke sosial media, dan karena waktu itu kan lagi rame-ramenya tuh tentang elections, presidential elections yang kedua. Nah, untuk itu saya pada akhirnya mengambil tema dari tentang political preference di Indonesia terhadap presidential elections. Namun namun agak secukup jauh sedikit apa ya, berbeda lah bisa dibilang. Untuk tesis S1 saya itu waktu itu saya mengambilnya tentang faktor idiosinkratik dari Presiden Iran Hasan Rohani tentang kesepakatan kesepakatan nuklir Iran atau JCPOA dengan negara-negara barat gitu. Makanya bisa dibilang di sini agak shifting, jadi nggak benar-benar linear dari HI S1 kemudian ke HI S2. Namun ya bisa dibilang shifting sedikit ke political science, tapi masih dalam satu cakupan atau ilmu yang sama seperti itu. Oke Mbak Selita, sebelum masuk ke penelitian Anda, di sini Anda S1-nya di National Research University Higher School of Economic, Moskow, Russia ya. Itu Anda S2-nya, Pak. Oh, S2-nya. Iya, S2-nya. S1-nya di Universitas Jayabaya. Iya, S1-nya saya di Universitas Jayabaya. Anda dapat scholarship ya dari Russian Scholarship Awardee, benar ya? Iya, betul-betul. Tapi Nah, saya itu, sorry hmm, potong Pak, kalau yang Russian Scholarship-nya itu kan ada beberapa, apa ya, ada beberapa track ya yang berbeda. Nah, waktu itu saya langsung dari universitasnya yang langsung rekrutmen gitu. oke. Ini saya itu baru pertama kali nih wawancara dengan lulusan Universitas Rusia dari Indonesia. Kebanyakan malah orang Rusia sendiri gitu. Oh, Nah, ini kan perlu tahu nih audien tentang kampus di Rusia ini. Coba ceritain tentang kampus Anda ini dan prodinya ini. oke.
Jadi sebenarnya National Research University itu termasuk kampus yang cukup baru, cukup kontemporer juga jika dibandingkan dengan kampus-kampus lain yang ada di Rusia, misalkan kampus-kampus Soviet gitu, contohnya MGU dan lain sebagainya. Kalau Higher School of Economics ini salah satu kampus yang cukup unik juga, baru memang namanya itu orang pasti akan mengira sekilas mata adalah kampus ini merupakan kampus ekonomi. Karena kan namanya kalau di Indonesia itu SETIE ya, atau Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Namun kalau di sana itu karena depannya itu ada National Research University, kemudian Higher School of Economics. Jadi memang universitas ini baru didirikan sekitar tahun 98. Jadi Hmm. memang baru hype-nya itu di tahun-tahun 90-an masuk ke tahun 2000-an. Kemudian untuk fokus dari universitasnya itu sendiri adalah memang banyak sekali fokus-fokusnya itu di research. Jadi banyak sekali profesor-profesor, kemudian postdoc, program-program postdoc juga yang di mana akademisi itu mengambil research di HSC atau di Higher School of Economics. Nah, itu yang pertama tentang gambaran umum HSE ini sendiri. Kemudian yang kedua, sesuai dengan kemudian jurusan saya itu kalau di fakultasnya itu bisa dibilang di Fakultas Social and Political Science atau kalau di Indonesia itu adalah FISIP. Jadi Hmm. Social Political Science itu di sana itu cukup banyak jurusannya, ada Public Policy atau kalau di Indonesia itu Public Administrasi atau Administrasi Publik. Kemudian juga ada Social and Development. Kemudian juga salah satunya itu yang cukup terkenal ya. Itu ada jurusan saya, termasuk jurusan baru juga di HSE, itu ada PPI atau Politics, Philosophy, dan Economics. Jadi jurusan ini Hmm. itu merupakan jurusan yang diadopsi langsung dari Oxford University. Tapi kalau di Oxford itu adalah S1-nya atau untuk Hmm. undergrad-nya, sedangkan di HSE ini lebih fokus ke masternya. Jadi kurikulumnya bisa dibilang agak cukup mirip dengan PPI yang ada di Oxford, namun di sini lebih ditransform lagi ke lebih lebih wild lagi untuk penjurusannya dan juga untuk beberapa pelajaran atau subjek yang kami pelajari di PPI ini. Seperti itu, Pak. Jadi nggak terlalu fokus ke filosofi yang bisa dibilang tradisional lah, tapi lebih ke kontemporer. Oke, Mbak Selita, saya mau tanya tentang di sini Anda nulis expert in sustainable economic and global security in Eurasia. Ya, sebelum masuk ke sustainable economic global security in Eurasia, Anda ini kan lulusan Rusia ya. Lulusan Rusia yang memiliki sejarah di masa Uni Soviet kemudian menjadi Federasi Rusia. Artinya lulusan dari blok yang bukan barat kira-kira gitulah. Betul. Nah, kebanyakan political science, hubungan internasional lulusan dari barat, kira-kira gitu. Apa yang Anda rasakan sebagai lulusan dari Uni Soviet dan tantangannya, kira-kira apa? Wah, kalau challenge-nya cukup banyak ya, Pak. Pertama, banyak yang masih stereotype sama Hmm. Rusia itu. Itu saya berangkat itu di tahun 2018. Padahal di tahun itu harusnya itu zaman-zaman udah termasuk ke zaman modern ya, udah masuk ke zaman kontemporer. Jadi isunya itu udah tidak seputar isu-isu di masa-masa Perang Dingin ataupun isu-isu yang dimana paham dari komunisme itu terlalu negatif lah di mata orang-orang Barat, terutama juga di Indonesia, karena peristiwa yang sempat terjadi di sejarah kita itu terkait dengan komunisme. Nah, pada awalnya banyak yang stereotype, oh kalau ke Rusia itu berarti kamu eh, merah ya atau kamu komunis ya gitu kan. Banyak Hmm. sekali stereotype seperti itu. Nah, Hmm. awalnya saya juga oke nih mencoba gitu kan, mencoba untuk ke Rusia ini pengen melihat gitu sebenarnya apa yang outsiders ataupun orang-orang luar itu pikirkan tentang Rusia sekarang itu tidak seperti yang mereka pikirkan ketika terjadi di zaman Uni Soviet itu sendiri gitu. Jadi memang sudah ketika saya ke sana itu memang sudah banyak perubahan-perubahan di Rusia itu sendiri dari yang peralihan ke Uni Soviet atau Soviet Union ke Rusia yang sekarang. Kalau dari saya pribadi pun melihat dari research-nya mereka ya terutama ya. Jadi kalau di universitas saya itu dalam mengerjakan research itu kita memang benar-benar kami itu dibebaskan, tidak istilahnya nggak feodal lah untuk
entah itu profesor-profesornya, kemudian researcher-researcher lainnya. Jadi benar-benar sudah sangat terbuka, apalagi informasi terbarukan di zaman globalisasi ini. Jadi untuk stereotip yang orang-orang luar pandang tentang Rusia itu memang kalau kita belum datang langsung ke sana, kemudian life experience di sana langsung, rasanya memang belum apa ya Pak, belum touchable aja gitu. Pasti masih ada sisa-sisa stereotip akan peninggalan-peninggalan dari Soviet Union termasuk paham komunisnya. Namun ketika kita sudah ke sana, itu kita akan lebih pandangannya akan lebih terbuka lagi tentang Rusia dan karena waktu itu saya juga ambil salah satu mata kuliah tentang politik Rusia. Dan di situ mereka memang masih ada partai komunisnya, tapi di parlemen itu, di Duma, suaranya sudah sangat kecil, bahkan kurang dari 10% untuk di sana. Jadi mereka sudah termasuk yang nasionalis juga, bahkan ekonominya pun sudah tidak sosialis lagi, seperti itu. Hmm. Oke, ngomongin tentang ekspor Anda ya di Sustainable Economy Global Security, kayaknya ini ada dua nih dari sudut pandang nih, ekonomi dan security yaitu politik in Eurasia. Ini coba diceritakan nih, maksudnya apa nih? Baik, jadi ketika saya pun itu di sana, sebenarnya kami itu kan dibagi ke beberapa kawasan gitu. Di PPI Mm-mm. itu juga ada dibagi ke beberapa kawasan di mana ada yang fokusnya memang di Europe sentris, ada yang fokusnya di American sentris, ada yang fokusnya di Asia sentris dan lain sebagainya. Nah, kemudian saya itu ngambil yang di Eurasia atau Eropa Asia dan juga kami juga sempat fokus juga di kawasan beberapa kawasan itu Indo-Pasifik. Jadi memang lebih banyak penelitian-penelitiannya itu adalah berhubungan dengan Asia dan juga Eropa. Jadi di kawasan-kawasan yang memang kalau kita lihat sekarang itu Asia ini kenapa saya juga waktu itu memilih Eurasia ini karena pergeseran kalau kita lihat shifting atau pergeseran dari dinamika global itu sendiri eh, terlihatnya sudah mulai bergeser ke Asia, Hmm. Indo-Pasifik termasuk salah satunya. Nah, untuk itu rasanya kalau tidak mempelajari sejak dini atau tidak mulai mendekati kawasan ini sejak dini, rasanya kita merasa tertinggal gitu. Kalau misalkan kita terlalu fokus ke negara-negara adidaya terdahulu, misalkan contohnya Eropa maupun Great Britain maupun Amerika. Jadi di sini kami memang eh, waktu itu saya fokusnya itu adalah di kawasan Asia itu sendiri, seperti itu, Pak. Hmm. Oke, jadi sekarang itu ada istilah gerakan Euro-Asia ya, Euro-Asia Movement. Apa yang Anda ketahui tentang Euro-Asia Movement? Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi peta itu sendiri kan, kalau dari Afrika kemudian Amerika itu kan emang jauh ya Pak ya. Tapi kalau dari Eurasia ini bisa kita lihat contohnya Turki. Turki ini dari zaman Konstantinopel itu terbagi bahkan dua negaranya itu ada yang masuk ke Eropa dan juga ada yang masuk ke Asia gitu kan. Nah, ini menjadi menarik untuk saat ini kalau menurut saya pribadi ya untuk dikaji lebih dalam bagaimana hubungan antara dua benua ini terutama negara-negara Eropa maupun Asia ini mereka itu saling eh, apa ya bisa dibilang saling menguatkan dari sisi untuk memasuki kancah dunia global yang sekarang ini. Misalkan bisa kita ambil contohnya adalah pergeseran dari unipolar kemudian ke multipolar yang sekarang gitu. Contohnya kalau kita lihat dari sejarahnya atau historicalnya ada banyak sekali tulisan-tulisan yang menulis tentang the rise of China dan Hmm. juga beberapa negara Asia ini yang sudah mulai memang terlihat sebagai salah satu yang muncul di dunia. Tidak hanya negara-negara Asia Timur, tapi juga Asia Selatan seperti India, kemudian negara-negara Asia Tengah juga termasuk salah satunya. Dan untuk itu, Eurasia Movement ini menurut saya pribadi, ini seharusnya menjadi suatu eh, apa ya pandangan baru lah untuk orang-orang itu agar tidak melihat ke sisi negara-negara barat saja.
Tapi Hmm. negara-negara Asia ini juga besar loh, bahkan punya sumber daya yang sangat besar. Hmm. Kemudian hanya saja memang bisa dibilang mungkin dulunya itu kurang untuk show up di dunia global. Tapi dengan adanya kerjasama-kerjasama, bahkan termasuk bisa misalkan entah itu aliansi, mungkin dengan dibentuknya aliansi, nah itu menjadi satu langkah baru juga karena dunia itu kalau kita lihat tidak selalu stagnan, pasti ada pergeseran-pergeseran, kemudian perubahan-perubahan di dunia itu sendiri. Jadi polanya itu dari zaman abad ke-18 sampai sekarang pasti akan seperti itu. Jadi superpower itu, negara adidaya, kemudian bentuk tata kelola global itu tidak selalu stagnan, pasti akan selalu bergeser dan berubah seperti itu. Jadi tergantung dari kepentingan-kepentingannya juga, kemudian tergantung dari Hmm. salah satunya efek globalisasi, pengaruh globalisasi, kemudian pengaruh-pengaruh modernitas dan lain sebagainya gitu. Hmm. Saya baca itu proses dinamisme politik internal Rusia itu kan ada faktor Barat ya yang memecah belah menjadi negara negara kecil zamannya Uni Soviet. Mhm. Jadi pemecah itu karena faktor Barat sehingga ada resisten. Ingin menunjukkan bahwa Federasi Rusia itu beda dengan Uni Soviet. Jadi semacam ada common enemy lah kira-kira gitu. Yang awal-awalnya itu Barat dipahami sebagai partner kan gitu. Tapi Mm-mm. begitu eh, ngelihat di politik misalnya Ukraina dan seterusnya ke sini itu nampaknya Barat diwakili oleh NATO itu kan dianggap sebagai ekspansi terhadap bordernya Rusia seperti itu. Nah, Mm-mm. Anda setidaknya pernah belajar di Rusia, berkenalan dengan orang-orang Rusia. Orang Rusia juga orang Eropa ya, sebagaimana Betul. orang Barat kan. Mm-mm. Apa kira-kira karakter yang membedakan antara orang Eropa Timur dengan Eropa Barat? Apa yang membedakan selain warna kulit kayaknya sama ya. Sama warna kulit, kemudian kalau budayanya juga mirip-mirip sih harusnya ya. Ya, apa yang membedakan kira-kira? Kalau dari Eropa Timur dan Eropa Barat ya. Em, Kalau saya lihat sih nasionalisnya itu loh Pak. Hmm. Dari sisi nasionalisnya itu sepertinya itu orang-orang Timur itu masih merasa mereka itu bagian dari Soviet gitu Hmm. sampai saat ini. Negara-negara pecahannya lah, Slovakia, Makedonia. Makanya kalau orang-orang Eropa Timur itu belajarnya tuh ke Rusia. Tapi Hmm. kalau orang-orang Eropa Barat, mereka sangat Eropa sentris. Mereka itu sebenarnya ada beberapa kolega saya itu juga waktu itu yang dari negara-negara Eropa Barat. Contoh misalkan Prancis, kemudian Inggris, kemudian Jerman. Kalau kalau waktu itu mereka di sana, mereka hanya ingin mempelajari tentang em, ilmunya saja. Jadi misalkan mereka itu cuma niatnya untuk exchange tahun, setelah itu kembali juga kan kembali ke negaranya, kemudian melanjutkan studinya di negaranya. Tapi kalau untuk orang-orang Eropa Timur ini, mereka memutuskan untuk menetap sampai selesai sekolahnya itu, mereka akan stay di Rusia. Jadi Hmm. rasa nasionalis dan keterikatan dengan Soviet itu masih cukup kuat kalau saya melihatnya secara pribadi ya untuk orang-orang Eropa Timur dibandingkan dengan orang-orang Eropa Barat. Begitupun dengan kalau kita lihat Jerman Timur dan Jerman Barat. Nah, Jerman Timur itu kan memang lebih pro-nya itu pro ke Soviet gitu dibandingkan dengan Eropa Hmm. Barat. Nah, sama juga dengan orang-orang Eropa Timur ini dan juga orang-orang Eropa Barat, termasuk orang-orang juga di Asia Tengah gitu. Hmm. Pecahan-pecahannya lah, yang Tantan, Kazakhstan, kemudian Uzbekistan dan lain sebagainya. Itu banyak sekali yang migrasi juga ke Rusia. Oke, kita bicara politik tadi ya. Jadi kalau kita lihat Rusia, Federasi Rusia yang memiliki sejarah dengan Mm-mm. Soviet itu kan selalu dilihat dari sisi politik karena pertengkarannya dengan Barat, kira-kira gitulah. Ada bipolar, sekarang unipolar, kemudian ada wacana multipolar. Nah, berarti ada sisi lain yang menarik
gitu. Antropologinya misalnya manusia Rusia atau Soviet itu kan ada transisinya dari Soviet menuju Rusia ya. Dari sisi budayanya, dari sisi peradabannya, seolah-olah mereka ingin menunjukkan kita ini harus mengembangkan gitu loh, tidak terpengaruh, tidak terdeterminasi oleh budaya Barat, kira-kira gitulah. Kita ini memiliki teknologi yang kira-kira itu seimbang, walaupun ada beberapa yang kalah gitu loh. Nah, semangat untuk mengetahui orang Rusia ya, menurut Mbak Stella, ada nggak titik di mana orang Rusia itu ada pergeseran cara berpikir dari Soviet menuju Federasi Rusia? Apakah sudah sampai pada grassroots atau elit-elit saja nih yang Anda lihat? Kalau saya itu mengklasifikasinya itu antara em, jadi generasi, Pak, lintas generasi. Hmm, Generasi apa ya? Generasi boomer atau generasi tua lah. Nah, itu mereka itu sangat-sangat Soviet. hmm, Sedangkan kalau young generation, generasi milenial, itu mereka sudah terpapar dengan dunia yang lebih luas. Bisa dibilang ya Federasi Rusia, tapi juga mereka juga terpapar juga sebenarnya kalau saya lihat ya dengan ideologi-ideologi Barat. hmm, Itu yang saya lihat. Saya pernah bertanya sama antar dua generasi ini, generasi baby boomer tadi dan juga generasi milenial. Generasi milenial kan sama seumuran dengan saya. Berarti saya tanyanya ke beberapa teman-teman saya lah. Kalau generasi baby boomer ditanya mereka lebih suka zamannya sekarang atau zamannya Soviet Union. Nah, itu pasti jawabannya mereka akan jauh lebih prefer zaman Soviet Union, zamannya ekonomi sosialis. Katanya lebih enak, lebih makmur, kami apa ya, ekonominya, keamanannya terjaga dan lain sebagainya. Tapi ketika ditanya kepada generasi milenial, itu jawabannya eh ya pasti mereka lebih memilih zaman sekarang. Termasuk political preference-nya mereka itu tidak condong ke Putin. hmm, Mereka lebih condong mau adanya pemimpin yang baru, yang lebih fresh, lebih muda gitu. Tapi kalau saya tanya ke generasi-generasi baby boomers, mereka tetap memilih Putin dengan hmm, ideologi-ideologi Putin itu. Tapi kalau misalkan tanya ke generasi yang muda, ya yang generasi milenial sampai generasi Z, mereka berharap adalah dengan sosok pemimpin yang baru seperti itu. Tapi ada juga perbedaan dengan eh, dari sisi urbannya. Penduduk yang tinggal di kota ibu kota lah, Moskow, Peter gitu, kota-kota besar, dengan penduduk yang datang dari eh, peri-peri, daerah peri-peri atau daerah pinggiran gitu. Misalkan Moskow Oblast bisa dibilang, kemudian kota-kota kecil lainnya, contohnya Sarans, kemudian Beograd dan lain sebagainya. Mereka itu sama pendapatnya dengan eh, generasi baby boomer tadi. Tapi kalau ditanya di kota-kota besar, mereka akan menjawab bahwa ya mereka lebih terbuka, ingin pemimpin yang baru, seperti itu. Jadi dua dua pandangan ini ya cukup berbeda juga di sana. Cukup menarik juga pada masa itu. hmm. Oke, ada informasi mengatakan bahwa programnya Putin itu atau kebijakan politik Putin itu back to tradition, gitu. Kembali ke agama, memperkuat basis Katolik, Christianity, Mm-mm. ataupun kultur asli dari Rusia. Nah, tradisionalisme itu juga tidak hanya keinginan ya, tapi juga politik gitu. Para pendukung Putin itu dari kalangan tradisional. Nah, bagaimana Anda melihatnya nih tentang tradisionalismenya nih? Sebenarnya kalau kita lihat kan pasti ada pro cons-nya. Ada sisi positif, ada di sisi negatifnya ya. Kalau melihat situasi yang sekarang, apalagi berangkat dari kasus atau isu perang dengan Ukraina, konflik dengan Ukraina kemarin, saya rasa itu perlu pemimpin seperti orang-orang yang tradisionalis. Karena ini sudah masalahnya dengan border Hmm. gitu.
jangan sampai Ukraina ini jadi buffer state-nya, buffer state bagi eh, aliansi-aliansi negara-negara Barat gitu. Itu positifnya, tapi ya positifnya. Tapi kalau dari mungkin sisi cons-nya itu sendiri atau kontranya, ya memang untuk ideologi-ideologi lama itu sebenarnya masih tetap bisa untuk apa ya, nasionalismenya seperti itu masih tetap harus dipertahankan. Namun untuk melihat pergeseran dunia sekarang juga, kita selain memperkuat ideologinya, di grassroots ideologinya itu sendiri, tapi juga mau nggak mau ya harus mengikuti apa yang terjadi di dunia secara internasional gitu, dunia secara global. Hmm. Ya, Jadi selain selain maksud saya gini, selain soal politik ya, soal border hmm, itu kan value ya, iya betul. value ke tradisionalismenya itu. Sejauh mana Putin itu memaintain budaya, agama, tradisi menjadi kalau bisa dibahasakan itu sebagai pertahanan negara kira-kira gitulah. Nah, sejauh mana itu di-maintain menjadi kekuatan politik itu? Wah, kalau Putin sih nge-maintainnya gila-gilaan sih, Pak. Ya saya Gimana juga, tuh? maksudnya kita sebagai outsider ya, saya juga nggak tahu apakah memang eh, mereka itu informasinya itu terbuka atau tertutup. Tapi sejauh ini yang saya lihat dari segi informasinya pun Rusia itu bukan seperti negara-negara yang memang terbuka dengan dari sisi informasi gitu. Jadi untuk nge-maintainnya, nge-maintain tradisionalisme itu di sana, ya masuk juga mereka ke ideologi-ideologi termasuk di sekolah-sekolahnya. Jadi Hmm. dari mulai young generation, benar-benar dari generasi yang paling muda lah sekarang, dari kalau bisa dibilang kindergarten gitu sampai ke universitasnya, itu mereka sangat-sangat tetap nasionalismenya itu sangat tinggi, selalu apa ya, menyatakan bahwa ya negaranya adalah yang negara hebat gitu. Hmm. Tidak mereka kalau udah dari level universitas, mereka sudah kasih pandangan misalkan negara A seperti ini, negara B seperti ini, tapi tetap saja at the end atau kesimpulannya Rusia tetap sebagai negara yang hebat. Kalau menurut saya cara memaintain tradisionalismenya itu termasuk ideologinya itu yaitu tadi salah satunya melalui bergerilya dan juga underground itu. Jadi memang mereka bukan tipikal negara yang koar-koar, yang speak up ke dunia, tapi aksi mereka itu ya di kancah internasional seperti itu. Lihat saja apa yang terjadi dengan ketika mereka berkonflik dengan Ukraina. Kemudian Crimea, sampai Crimea bisa untuk di caplok kembali sama Rusia seperti itu. Nah, eh, seperti misalnya kasus gini, Mbak Stella, LGBT. Jadi LGBT itu kan Oh, oke. dipandang sebagai bentuk terorisme negara. Jadi orang yang melakukan di depan publik kena undang-undang terorisme karena itu sebagai attack, ya kan? Nah, itu Mhm. kan diprotek tuh. Sampai sedemikian rupa sehingga LGBT itu bukan sebagai barang budaya yang soal equality dan freedom, tapi soal attack, soal soal pelemahan budaya lain, soal Threat, melemahkan. ancaman ya, Kak ya. Ah, ah. Sebagai Itu ancaman juga. Benar. ancaman. Gimana itu Anda melihatnya? eh Kalau ngomongin LGBT sangat luas ya Pak, karena Hmm. pandangan kalau dari sisi agama ya pasti itu tidak bisa, mau dari agama manapun itu udah di Hmm. cut off, itu nggak bisa. Tapi kalau kita lihat dari sisi human rights, Hmm. eh apa ya, apalagi orang-orang pluralis dan orang-orang solidaris tuh, masyarakat masyarakat internasional itu melihatnya ya ini merupakan hak manusia untuk hidup, Hmm. termasuk hak untuk berpasangan dengan sesama jenis gitu. Hmm. Tapi kalau Bapak Bapak tanya tanya pandangan saya pribadi dalam melihat Hmm. LGBT itu seperti Ya, apa? sebagai kenapa itu dianggap sebagai fenomena politik gitu loh. Fenomena yang menyerang, budaya asing yang menyerang, yang membahayakan budaya asli. Kalau menurut saya ini merupakan bentuk hegemoni. Kalau menurut saya, jadi Hmm. spread ideologinya itu lewat LGBT. Hmm. Kenapa demikian? Saya sebagai generasi milenial ya Pak ya, kalau melihatnya itu contohnya pelaku-pelaku LGBT ini sudah terang-terangan
masuk ke spread gagasan mereka, ideologi mereka ke media gitu tanpa hide tanpa menutup-nutupi lagi, tanpa Hmm. hiding lagi. Contohnya bisa disebutkan penyanyi-penyanyi ataupun artis-artis gitu, mereka dengan terang-terangan mengatakan bahwa mereka itu LGBT gitu. Kalau Jadi menurut saya, ada semacam kampanye promote ya. nah ini yang saya maksud. Jadi Hmm. mempromotkan, jadi seakan-akan tanpa sadar yang bahaya itu adalah sekarang itu bentuk imperialisme baru. Imperialisme barunya itu apa? Ya lewat media tadi. Jadi kita itu sebenarnya sedang dijajah, tapi kita tidak sadar bahwa kita itu sedang dijajah. Kita Hmm. ikut aja fenomena yang ada, ikut aja misalkan ada di sosial media apa, oh lagi trending ini, ya udah kita ikut aja. Apalagi saya sebagai milenial ya Pak ya, senang Hmm. tuh scroll scroll sosial media. Kemudian saya lihat-lihat tuh, oh ternyata keren ya gitu kalau bahasa anak sekarang itu adalah, oh kami up to date gitu dengan ya bisa dibilang artis-artis seperti itu. Nah, ini Oke. menurut saya merupakan bentuk dari penyebaran ideologi mereka, brainwash-nya, tapi brainwash-nya dengan cara yang halus lewat teknologi tadi. Tuh. Hmm. Oke, Mbak Stella, terakhir nih, pertanyaan terakhir sebelum saya tutup. Terakhir, udah terakhir ya, Pak. Anda expert in social media and election in Oh, iya. democratic countries. Coba terangin. Jadi saya itu 2 kali, Pak, eh, ikut sebagai tim, bisa dibilang tim campaign sosial media di election. Jadi ada di daerah dan juga election nasional. Kemudian di sini berangkat sebenarnya dari tesis saya tadi juga. Jadi kan untuk perekrutan tim tim-tim sosial media ini, tim background, tim belakang layar lah bisa dibilang itu dari studi sosial media saya kemarin. Di mana sebenarnya ada banyak keuntungannya juga ketika saya menulis tesis itu. Jadi saya melihat dari sosial media ini pengaruhnya sangat besar untuk mempengaruhi orang-orang, apalagi generasi muda yang awalnya itu mereka generasi putih atau golput, golongan putih lah. Mereka tidak punya pilihan politik, tidak mengerti, bahkan les literatur, mereka tidak punya political preference. Pada akhirnya, karena sosial media yang cenderung membesar-besarkan, mengurang-ngurangkan, jadi ikut-ikutan tadi, Pak. Jadi sama konsepnya seperti yang tadi kita ngomongin LGBT, brainwash-nya itu lewat sosial media. Tanpa disadar, apalagi orang-orang Indonesia ya, Pak ya, itu kan malas untuk mencari tahu lebih apa yang mereka lihat, apa yang mereka baca, apa yang mereka dengar, yaitu informasi kebenarannya. Padahal sebenarnya banyak hal-hal atau data-data itu yang tidak diupkan, tapi karena males mencari literatur, pada akhirnya ya udah mereka gampang untuk ke bawah arus. Apalagi anak-anak muda sekarang tuh kebanyakan kalau kalau saya tuh bilangnya nggak punya sikap gitu. Apalagi masalah politik. Mereka itu seakan-akan tapi berkoar-koar gitu, berkoar-koar. Oh, kalau saya nih tahu nih tentang ini, tapi padahal padahal sebenarnya tidak seperti itu. Jadi apa yang mereka ketahui dari sosial media yaitu yang menjadi argumen dan statement mereka gitu. Jadi sosial media ini kenapa saya sangat tertarik itu sangat besar pengaruhnya tidak hanya di election saja, tapi dalam memberitakan apapun. Contohnya yang terjadi di konflik Rusia-Ukraina. Kan banyak tuh media-media barat memberitakan A, tapi padahal sebenarnya yang terjadi itu media Rusia itu memberitakan B gitu. Tidak semua di media barat itu sebenarnya itu adalah kebenaran gitu. Tapi Hmm. ya itu tadi media jadi sebagai watchdog juga sebenarnya tergantung dari kepentingan elit. Nah, ini kenapa kalau saya itu mungkin tertarik sekarang itu lebih ke media dan bagaimana propaganda media sebenarnya gitu sih Pak. Hmm. Oke, Mbak Selita, eh, menarik sekali. Semoga bermanfaat bagi audien GT ini. Mungkin kita bisa sambung di lain kesempatan. Makasih Mbak Selita ya. Sama-sama Pak, senang bisa membantu. Semoga pernyataan saya tadi Hmm. kurang banyaknya bisa untuk menjawab penasaran tentang Rusia dan beberapa isu-isu terbarukan juga. Untuk diskusi selanjutnya mungkin ditunggu Ya, kembali. oke, makasih. Ya, Assalamualaikum. sama-sama Pak.